pendekatan keterampilan proses. 1. Menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, jadi di sini siswa aktif. Ya, yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitarnya, pemecahan masalah dan membuat keputusan. Ini. Kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Jadi, kalau pembelajaran IPA berdasarkan hakikat IPA tadi, IPA proses, IPA produk, dan IPA sikap, maka tujuan pembelajaran ini akan tercapai. Yaitu ada 6 tujuan dalam pembelajaran IPA. Ya. Ruang lingkup IPA. 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaan, meliputi cair, padat, gas. Yang ketiga, ruang lingkup IPA adalah energi dan perubahannya, meliputi gaya, bumi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Keempat, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Kelima, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat saling temas, merupakan penerapan konsep sains dan saling keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Ini ruang lingkup IPA. Sekarang pendekatan keterampilan proses. Tadi tentang IPA, tentang pembelajaran IPA, tentang ruang lingkup IPA. Nah, sekarang tentang pendekatan keterampilan proses, yaitu proses untuk mendapatkan IPA. Proses untuk mendapatkan hukum, konsep, dan teori. Nah, pengertian. Nah, keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa. Keterampilan proses berarti perlakuan yang diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan daya pikir dan kreasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendekatan keterampilan proses yang merupakan pendekatan yang menekankan pada keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya itu. Ciri-ciri pendekatan keterampilan proses. 1. Menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, jadi di sini siswa aktif.
Ketiga, adanya penekanan belajar dua arah. Ya, adanya penekanan belajar dua arah. Jadi pembelajaran interaktif. Yang kedua, tadi adalah keterlibatan siswa. Jadi siswa belajar aktif. Yang ketiga, terjadi interaksi atau interaktif guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Jadi interaksi itu ada 3, interaksi siswa dengan interaksi guru dengan siswa. Yang kedua interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa. Dalam keterampilan proses, maka interaksi ketiga interaksi ini akan muncul. Nah, guru dengan siswa, guru memberi penjelasan, nah, kemudian mengarahkan, yaitu kemudian siswa dengan guru, ya, yaitu siswa dengan LKPD atau LKS-nya mereka melakukan kegiatan IPA. Nah, itu nanti bisa komunikasi dengan gurunya dan siswa dengan siswa dalam bentuk kerja kelompok. Keempat, adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Nah, kelima, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam keterampilan proses itu siswa melakukan, jadi siswa yang dominan. Nah, guru hanya mengarahkan LKPD-nya. Nah, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar. Ayah kabeh, Gus. Komponen pendekatan keterampilan proses. Komponen keterampilan proses, 1, mengamati. Mengamati adalah menggunakan indera secara optimal dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap. Mengamati atau observasi. Mengamati atau observasi adalah mengamati dengan seluruh panca indera. Apa bedanya dengan melihat kan? Kalau melihat, mengamati hanya menggunakan satu panca indera, yaitu mata. Misalnya pensil. Coba ceritakan pensil ini. Ya. Bentuknya bulat, panjang, warnanya biru. Nah, itu kalau melihat. Kalau mengamati, ya, bulat, panjang, biru, halus, karena dia bisa meraba, boleh meraba karena menggunakan seluruh panca indera dengan mata, ya, dengan meraba, ya, terus biru, bulat, panjang, biru berarti dengan mata, lalu dia raba halus, ya, itu menggunakan peraba. Nah, lalu dia tekan, keras, berarti boleh menggunakan. Itu kalau mengamati. Jadi perbedaannya kalau melihat hanya menggunakan mata, kalau mengamati menggunakan seluruh panca indera. Nah, kemudian yang kedua, mengklasifikasi, yaitu menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu, berdasarkan kesamaan. Nah, ini sudah sering Bapak Ibu guru lakukan. Misalnya dalam daftar hadir, yang laki-laki warna hitam, yang perempuan diberi warna merah di daftar hadir. Itu berarti mengklasifikasikan perempuan dan laki-laki. Nah, lalu anak-anak sejak anak kecil itu sudah mengklasifikasi kalau dia punya gundu, ya, atau kelereng berwarna polos, dia kumpulkan satu tempat, yang berwarna-warni satu tempat. Itu berarti mengklasifikasi. Jadi mengklasifikasi adalah mengelompokkan suatu benda berdasarkan syarat tertentu atau persamaan tertentu. Tuh. Yang ketiga, menafsirkan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, perhitungan, pengukuran, eksperimen, atau penelitian sederhana dapat dicatat atau disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram. Yang keempat, meramalkan, ya, memprediksi, meramalkan hasil interpretasi dari suatu
pengamatan digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati atau kejadian yang akan datang. Jadi bedanya menafsirkan dengan meramalkan. Kalau menafsirkan adalah memperkirakan hal-hal yang sudah terjadi. Kalau meramalkan yang belum terjadi. Misalnya anak kelas 4 suruh menanam kacang hijau. Nah, setelah menanam kacang hijau, nah kemudian seminggu kemudian sudah tumbuh berapa senti. Lalu tiap hari diukur. Setelah sebulan dari hasil pengukuran tadi, maka rata-rata penambahan tumbuhan kacang hijau tadi berapa senti. Nah, itu ya. Misalnya awalnya dari 0. Nah, kemudian seminggu kemudian menjadi 3 cm, seminggu kemudian jadi 5 cm, sampai sebulan misalnya menjadi 30 cm. Maka rata-ratanya berapa? Itu 30 dibagi sebulan. 30 cm dibagi 30 berarti 1 cm. Itu menafsirkan data yang sudah ada. Kalau meramalkan itu menafsirkan data yang belum ada. Ya. Nah, contohnya menafsirkan data yang belum ada, 2 bulan kemudian kira-kira sudah berapa? Nah, ya, bulan kedua kan belum ada datanya, tapi diramalkan. Berdasarkan, oh 1 hari 1 cm. Berarti kalau 2 bulan kemungkinan 60. Nah itu meramalkan. Menafsirkan adalah ya, menafsirkan data berdasarkan data yang sudah ada. Meramalkan adalah menafsirkan data berdasarkan data yang ada, meramalkan yang akan terjadi, yang belum terjadi. Itu ya. Jadi kalau menafsirkan adalah data yang ada ditafsirkan. Kalau meramalkan adalah berdasarkan data yang ada, meramalkan yang belum terjadi, yang akan terjadi. Itu bedanya. Kelima, membuat hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk melangkah sesuatu kejadian atau pengamatan tertentu. Ya, membuat hipotesis, dugaan sementara yang dianggap benar dari hipotesis. Lalu mengendalikan variabel. Guru memberikan kesempatan untuk melatih siswa mengontrol dan memperlakukan variabel. Lalu keterampilan proses berikut, 7 merencanakan penelitian. Eksperimen adalah melakukan kegiatan percobaan untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan sesuai atau tidak. 8 menyusun kesimpulan. Kegiatan ini bertujuan menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan berdasarkan pola hubungan antara hasil pengamatan yang satu dengan yang lain. 9 menerapkan konsep. Mengaplikasikan konsep adalah menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Ke-10 mengkomunikasikan proses dari hasil perolehannya kepada berbagai pihak. Nah, kalau dalam pembelajaran tiap kelompok maju ke depan menyampaikan hasil pekerjaannya, itu mengkomunikasikan. Jadi ada 10. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi pendekatan saintifik yang hanya 5 atau 6. Ini ya. Tujuan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memungkinkan siswa untuk memperoleh keberhasilan belajar yang optimal. Dengan keterampilan proses yang dilatihkan, siswa akan lebih mudah menguasai dan memahami materi pelajaran. Karena siswa belajar dengan berbuat, bukan menghafal. Nah, lanjut. Ya, selain itu pendekatan ini juga bertujuan untuk 1, memotivasi belajar. Karena siswa dipacu untuk senantiasa berpartisipasi aktif. Jadi tujuan keterampilan proses selain yang tadi yaitu tambah 1, memotivasi belajar siswa. Dipacu karena siswa dipacu untuk berpartisipasi aktif.
Yang kedua, memperjelas konsep, pengertian dan fakta yang diperoleh siswa karena siswa sendirilah yang akan mencari dan menemukan konsep. 3, mengembangkan pengetahuan teori dengan kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. 4, mempersiapkan dan melatih siswa dalam menghadapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. 5, melatih siswa untuk berpikir logis dalam pemecahan masalah. 6, mengembangkan sikap percaya diri, bertanggung jawab dan rasa kesetiakawanan cara menghadapi berbagai masalah kehidupan. Langkah-langkah penerapan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 1, pendahuluan. Guru pendahuluan. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai, manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari. B, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. C, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. D, melalui observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan dalam observasinya. E, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Udah sampai nomor berapa, Atala? 2, kegiatan inti. A, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan keterampilan proses berupa mengamati, mengkomunikasikan, menyimpulkan, mengklarifikasi, dan memprediksi. Ini kegiatan intinya. B, menggunakan teknik yang luas dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi. C, keterampilan proses yang ditujukan siswa berupa mengamati, mengkomunikasi, menyimpulkan, mengklarifikasi, dan memprediksi. Mengklasifikasi dan selesaiin ngomongnya dulu baru di 3, penutup. A, dengan bantuan guru sehingga menyimpulkan dengan indikator dari hasil belajar yang harus dicapai. B, guru menugaskan siswa untuk membuat catatan sendiri tentang pengalaman belajar mereka. Ya, ini refleksi. C, siswa diminta mengkomunikasikan hasil temuannya. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah penerapannya. Ini salah satu cara penerapan. Tapi boleh juga kalau Ibu mau membuat beda, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti penutup. Yang penting kegiatan intinya harus langkahnya keterampilan proses. Jadi kegiatan awal atau pendahuluannya boleh berbeda. Penutupnya boleh berbeda, tapi kegiatan intinya harus keterampilan proses. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan keterampilan proses, maka kegiatan intinya lah yang harus keterampilan proses. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan saintifik, maka kegiatan intinya lah yang saintifik. Ya, kalau pembuka dan penutup atau awal atau penutup itu boleh berbeda, tapi kegiatan intinya lah yang harus keterampilan proses. Kalau memakai pendekatan keterampilan proses. Nah, Ibu, ini tugas ya. Buatlah RPP. Jadi tugas untuk Bapak dan Ibu yang dari Kelapa Nunggal ya, buatlah RPP dengan mendapatkan pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran muatan IPA di kelas 4 atau di kelas 5 atau di kelas 6, silahkan Ibu pilih. Mengapa kelas 4, 5, 6? Karena yang ada IPA adalah kelas 4, 5, dan 6. Kelas 1, 2, 3 tidak ada. Jadi tugasnya adalah bagi peserta yang dari Kelapa Nunggal, ya, silahkan buat RPP atau perangkat pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses pada siswa kelas 4, 5, atau 6. Satu saja, ya, satu sub tema saja atau satu bahasan. Lalu kirimkan
filenya melalui link berikut ini. Ya. Nah, link akan saya kirim di kolom chat ya. Nanti oleh Bu Tias akan dikirim PPT dan tugas ini akan dikirim dan linknya. Nanti Bapak dan Ibu laksanakan tugasnya, kemudian masukkan ke link yang saya kirim atau yang dikirim oleh Bu Tias nanti. Ini. Nah, kapan waktunya? Ya, diberi waktu kira-kira kapan ya Bapak dan Ibu? Kira-kira 2 minggu ya, Bapak dan Ibu, atau ya 2 minggu boleh. Ya, diberi waktu 2 minggu untuk mengirimkan satu RPP atau satu perangkat pembelajaran. Nah, nanti ke link yang akan saya chat. Ya. Ini dari saya, alhamdulillah waktunya pas 40 menit. Untuk itu terima kasih, salam sehat dan salam sukses untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya. Bu Tias, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Bapak Sutrisno atas pemaparannya.